Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 521 Raja Dunia. Leluhur, bisakah kau mengalahkan orang ini? Melihat bahwa pria parubaya itu sudah meluapkan amarahnya dan kemungkinan besar akan segera mulai membantai, Chu Feng hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah pendiri naga Azure di atasnya. Bagaimanapun, pada saat seperti ini, pendiri naga Azure adalah satu-satunya makhluk yang mampu melawan pria parubaya itu. Namun, pendiri naga biru saat itu menatap pria parubaya itu dengan alis yang berkerut. Pada akhirnya, dia berkata tanpa daya, kekuatan orang ini sangat dalam. Aku sama sekali tidak dapat mengalahkannya. Apa? Bahkan pendiri naga Azure tidak mampu mengalahkannya. Bagaimana mungkin? Jika dia bahkan lebih kuat dari pendiri naga Azure, dia berada di alam mana? Mungkinkah? Orang ini adalah seorang ahli martial lord. Dan setelah mendengar kata-kata pendiri Azure Dragon, orang-orang di tempat kejadian memiliki wajah penuh ketakutan dan takut tanpa henti. Meskipun mereka merasakan bahaya yang mengerikan dari pria parubaya itu, dia tidak memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Jadi, dalam situasi di mana mereka bersama pendiri naga Azure, meskipun mereka takut, mereka tidak terlalu khawatir. Namun pada saat itu, ketika pendiri naga biru mengatakan bahwa bahkan dia tidak mampu mengalahkan orang itu, mereka menjadi sangat takut. Jika bahkan pendiri naga biru tidak mampu mengalahkannya, bukankah bencana benar-benar akan menimpa mereka hari ini? Asteris wow gelombang 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 asteris. Tiba-tiba, suara lolongan yang memekakkan telinga terdengar di langit. Namun, itu bukan lolongan, melainkan suara angin. Di langit, dengan lelaki setengah baya sebagai intinya, lapisan-lapisan kekuatan angin yang tak terkendali berubah menjadi gas putih pucat yang mengamuk. Mereka saling bersilangan, mengelilingi lelaki itu, dan berputar tanpa henti. Ketika kekuatan angin muncul, langit menjadi kacau. Udara hancur, semuanya menjadi gelap gulita, dan yang terlihat hanyalah angin kencang dan manusia di dalam angin kencang itu. Pada saat itu juga, jubah lelaki itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, rambutnya berkibar kemana-mana, matanya menyemburkan api saat dia melihat ke tanah. Akhirnya, dia berbicara. Suaranya keras dan jelas, dan setiap kata bagaikan guntur saat dia berteriak dengan keras, mereka yang mengikutiku, aku berikan kekayaan dan kekuasaan. Siapa yang melawan aku, bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh gelombang 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 gelombang. Setelah kata terakhir bergema, dunia langsung berguncang, langit runtuh, dan langit yang awalnya cerah dan hari yang cerah segera berubah menjadi kacau. Pada saat itu, langit menjadi kabur. Satu-satunya yang bisa dilihat adalah pria parubaya di udara, dan satu-satunya yang bisa dirasakan adalah niat membunuh yang tak berujung. Ya Tuhan! Bagaimana mungkin ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini? Apakah ini kekuatan seorang pria? Orang ini sangat mengerikan. Siapa dia sebenarnya? Melihat semua yang terjadi di depan mata mereka, kepanikan semua orang memuncak. Dengan mengangkat tangan, langit berubah dan bumi tertukar. Kapan mereka pernah melihat kekuatan seperti itu? Itu hanya melampaui jangkauan pemahaman mereka, melampaui batas-batas kemanusiaan. Itu sudah bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia, dan dia tampak lebih seperti dewa. Meskipun lelaki setengah baya itu tidak memulai pembantaian, keputusasaan semua orang mencapai titik ekstrim karena mereka tahu jika orang itu ingin membunuh mereka, mereka sama sekali tidak punya peluang untuk melarikan diri. Bahkan dunia bisa dihancurkan olehnya, apalagi mereka, makhluk hidup yang remeh. Kekuatan orang ini tidak cocok untuk ranah martial lord. Dia seharusnya menjadi martial king. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah aku hidup kembali, aku akan bertemu dengan seorang ahli yang luar biasa. Aku tidak menyesal sebelum mati. Pada saat itu, alis pendiri naga Azure yang berkerut tiba-tiba mengendur, dan menggantikannya dengan sedikit kelegaan. Ia telah merasakan kekuatan dahsyat dari lelaki setengah baya itu. Begitu kuatnya sehingga bahkan ia tidak berdaya untuk melawannya karena di hadapan lelaki itu, bahkan jika itu dia, ia sama lemahnya seperti semut. Bahkan hembusan napasnya saja dapat mengubahnya menjadi debu. Pria itu berdiri di udara, dan bagaikan seorang raja yang memerintah dunia, dan hidup mereka pun digenggam dalam tangan raja itu. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa mati begitu saja. Aku tidak bisa mati di tangannya, dan terlebih lagi, aku tidak bisa membiarkan orang-orang ini mati di tangannya. Pada saat itu, Chu Feng juga merasakan ancaman kematian, tetapi dia tidak mau mati. Jadi, dia melompat, dan benar-benar terbang ke arah pria parubaya itu. Chu Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat kembali. Meskipun dunia sudah kacau, banyak orang di tempat kejadian menyebarkan kekuatan roh mereka, sehingga mereka dapat merasakan Chu Feng saat ini terbang ke arah pria parubaya itu. Melihat tindakan Chu Feng, semua orang berkeringat dingin karena pria itu benar-benar mengerikan. Dengan terbang seperti itu, bukankah Chu Feng ingin mati?
Namun mereka mengingat kembali perkataan pria itu, dan melihat situasi di sekitar mereka, mereka merasa tenang kembali. Karena kematian ada di kiri dan kanan, mengapa mereka perlu khawatir? Dan tepat pada saat itu, Chu Feng sudah terbang tinggi ke udara. Dia berada kurang dari 1000 meter darinya, tetapi dia memiliki angin liar sebagai perlindungan, jadi Chu Feng tidak punya cara untuk mendekat. Jadi, Chu Feng berteriak sekuat tenaga, dan melolong histeris, "Aku Chu Feng. Kau ingin membunuhku?" Chu Feng mempertaruhkan nyawanya karena dia tahu bahwa pria itu tampaknya memiliki misi untuk melindunginya, dan mengaitkannya dengan kejadian saat pertama kali bertemu pria itu. Chu Feng yakin bahwa dia masih memiliki sedikit akal sehat. Jadi, mungkin namanya, penampilannya, dapat membangkitkan sedikit akal sehat itu. Chu Feng. Siapa Chu Feng? Dan siapa kau? Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, ekspresi pria parubaya itu benar-benar menjadi kosong, lalu segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Apa? Kau bahkan tidak mengenaliku. Kau lupa tugasmu. Mungkinkah kau lupa misimu? Melihat bahwa dia sedang melihat dirinya sendiri, Chu Feng bersikap sangat mendominasi, seolah-olah dia tidak dapat dibandingkan dengan siapapun, dan seolah-olah dia adalah tuan dari pria itu. Itu kamu. Namun, yang membuat Chu Feng sangat gembira adalah setelah dia melihat penampilan Chu Feng, matanya yang awalnya menyemburkan api tiba-tiba berubah menjadi sangat ketakutan. Tubuhnya yang dipenuhi dengan niat membunuh, gemetar. Dalam sekejap, dunia yang kacau itu mulai berubah. Dunia itu segera kembali ke hari cerahnya yang dulu, dan pada saat itu, semua orang dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di hadapan mereka. Ini, apa yang terjadi? Melihat situasi di udara, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut karena mereka dengan heran menemukan bahwa Chu Feng mendekati pria itu selangkah demi selangkah. Pria yang sebelumnya bahkan memiliki suasana yang tidak biasa sebenarnya setengah berlutut di udara saat ini. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sangat takut pada Chu Feng. Tidak. Jangan bunuh aku. Tidak peduli apa yang kau inginkan, aku akan setuju. Jangan bunuh aku. Pria itu awalnya memeluk kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi setelah dia menyadari Chu Feng mendekat, dia malah mulai bersujud dengan kedua tangan terkepal dan diangkat ke depan. Pada saat itu, orang-orang yang sudah sangat terkejut itu benar-benar tercengang. Apa sebenarnya situasi sialan itu? Ahli yang begitu kuat sehingga dia bisa mengubah langit dan bumi, sebenarnya memohon pengampunan dari Chu Feng. Mungkinkah pria ini mengenal Chu Feng? Pada saat itu, mata pendiri naga biru, Kaisar Dinasti Jiang, dan yang lainnya, semuanya berbinar. Mereka memikirkan kata-kata yang diucapkan Chu Feng sebelumnya, lalu melihat kembali reaksi pria itu saat ini, mereka hanya bisa memikirkan satu kesimpulan. Pria itu, yang begitu kuat bak dewa, pasti mengenal Chu Feng.